Tutorial penjelasan laporan Cliff of 5. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Akses Mandiri. Pada video kali ini saya membuat video mengenai penjelasan laporan dari mesin absensi Cliff IF5 ya. Di layar sekarang ini sudah saya tampilkan lampiran laporan dari Cliff IF5. Jika kita lihat di sheetnya itu ada beberapa sheet di sini, ada recap, log, dan yang lainnya. Oke. Mungkin kita mulai dari rekap dulu. Jadi rekap ini adalah rekapitulasi kehadiran karyawan berdasarkan rentang tanggal yang kita tentukan. Jadi ketika kita download data presensi dari mesin absensi, kita kan pilih rentang tanggal. Contoh dalam hal ini adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 bulan Juli. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa tabel, ada nomor, ada nama, departemen, total hari terlambat, dan sebagainya. Mungkin saya mulai dari laporan total hari. Ya, total hari itu di bawah ada standar dan aktual. Jadi standar ini satuannya adalah jam ya. Jadi satuannya adalah jam. Ini 132 jam, bukan 132 hari. Jadi 132 ini angkanya dapat dari mana? Yaitu total jam kerja dalam satu hari dikali dengan rentang tanggal. Jadi di sini 22, berarti misalnya contohlah anggap ini 8 jam kerja, berarti dikali 22. Jadi hasilnya adalah 132 jam. Begitu ya. Nah, kemudian aktualnya ini adalah angkanya dapat dari mana? Aktualnya itu nanti dapat dari berapa jam total kerja dia masuk sebenarnya. Jadi anggaplah dia dalam rentang tanggal ini dia nggak masuk satu hari, otomatis kepotong 8 jam. Jadi nanti angka di sini adalah 132 dikurang 8. Nanti angka itulah yang akan muncul di sini, gitu ya. Sama dengan yang di bawah pun begitu. Jadi misalnya dia 2 hari tidak hadir, berarti 8 tambah 8 adalah 16, berarti 16 dikurang 132 dikurang 16. Jadi nanti hasilnya ada di sini. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke kolom terlambat. Nah, di kolom terlambat ini adalah berdasarkan rentang tanggal 1 sampai dengan tanggal 22, dia itu terlambat berapa kali gitu. Jadi berapa kali dia terlambat. Nah, kemudian di sebelahnya ada menit. Jadi misalnya anggaplah dia 3 kali terlambat di sini. Dia 3 kali. Lalu kemudian dihitung dari 3 kali ini dia berapa menit totalnya terlambat. Nah, di sini. Nanti jadi total menitnya nanti ketahuan di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada pulang. Pulang ini adalah maksudnya pulang lebih awal. Jadi misalnya dia pulang harusnya jam 5, ternyata dia pulang jam 4. Jadi nanti di sini berapa kali dia pulang lebih awal, lalu totalnya berapa menit, gitu ya. Kemudian lembur. Nah, nanti lembur sama. Jadi nanti berapa kali dia lembur nanti ketahuan di sini. Normalnya berapa lama, totalnya berapa menit, gitu ya. Nah, kemudian kolom hadir atau standar atau aktual. Jadi di hari kerjanya dia itu ada 22. Oke. Hari kerjanya adalah 22. Nah, nanti di sini hasilnya itu dari 22 hari berapa kali dia hadir di sini. Gitu. Jadi misalnya dia hadir setiap hari selama 22 hari, berarti 22 per 22 gitu. Atau misalnya dia nggak masuk 2 hari, jadi ini 22 per 20 gitu. Nah, untuk di sini ada dinas, absen, dan izin. Nah, jadi misalnya dia tidak masuk, karyawan tidak hadir. Nah, kan ada alasannya. Dia tidak hadir misalnya dari 3. Misalnya dia 3 kali tidak hadir. Nah, dari 3 itu keterangannya apa saja? Apakah dia dinas, apakah dia absen, apakah dia izin, nanti tergantung di sini. Jadi karena di sini keterangannya adalah tidak hadirnya 22 dan tidak ada keterangan alias absen, berarti dia masuknya ke kolom absen, begitu ya. Nah, untuk bonus dan potong gaji ini bisa diisi secara manual ya, diisi secara manual
berapa jumlahnya, berapa lemburnya, berapa tunjangannya, dan sebagainya. Oke, dari rekap mungkin cukup. Lalu kemudian kita ke log. Nah, kalau di log ini sendiri adalah lebih ke log fingerprint karyawan. Jadi ketika karyawan nanti finger, misalnya dia 4 kali dalam satu hari, dia semua akan masuk ke sini. Jadi dia nggak terpatok sama jam kerja. Jadi dia check in di luar jam kerja lebih dari 1 kali atau 3 kali, itu masuk semua di sini. Ini jadi lebih ke lognya saja. Jadi ketika nanti karyawan absen, ternyata dia nggak muncul di laporan, terus dia bilang, oh saya ini kok, saya absen kok. Oh, kemungkinan dia absen di luar jam kerja. Contohnya itu maksimal masuk adalah jam 9. Ternyata dia check in jam 10. Otomatis di laporan kehadiran nggak bakal masuk kayak gini. Tapi di sini dia akan tetap ada. Mau jam berapapun dia, mau hari libur, itu tetap masuk di log ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi log ini hanya untuk menampilkan jam berapa aja karyawan tersebut finger. Oke, kemudian ada sheet 1487. Nah, kalau untuk di laporan kehadiran ini dia lebih ke jam masuk dan jam pulang aja, nggak ada detail terlambat, detail pulang cepat gitu. Jadi dia hanya ada masuk keluar gitu, masuk keluar gitu aja. Jadi nggak ada kolom terlambat dan lain sebagainya. Jadi hanya menunjukkan jam kerja. Sheet berikutnya ini hanya lanjutan dari sheet yang ini. Nah, dia sama aja. Oke. Jadi penjelasan laporannya mungkin begitu saja. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar atau WhatsApp ke nomor yang nanti akan kami sertakan di kolom deskripsi, atau boleh di email juga. Nanti nomor telepon dan emailnya kita sertakan di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu videonya. Semoga membantu. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bisa membantu. Support kami selalu dengan subscribe channel ini, like, dan jangan lupa share video ini ya. Absen dulu.